Tuhan saya begini, Tuhan saya mau ini, Tuhan saya butuh ini, Tuhan keluarga saya begini. Tanpa kita melihat bahwa dalam segala sesuatu, saudara, Tuhan sedang mau bekerja untuk kita, dan itu untuk mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan, Shalom. Lebih semangat lagi, saudara. Shalom. Sama-sama dengan saya bilang, saya orang yang paling disayang Tuhan. 3 ya. Saya orang yang paling disayang Tuhan. Sekali lagi, saya orang yang paling disayang Tuhan. Amin. Saudara menikmati kebaikan Tuhan, amin. Saudara merasakan saudara disayang oleh Tuhan, amin. Saudara merasakan berapa kali saudara jatuh, tapi berapa kali juga Tuhan tolong, amin. Puji nama Tuhan. Maka hari ini kita akan sama-sama belajar, saudara, kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup adalah sebuah proses. Hidup adalah sebuah proses. Saudara, kalau kita katakan hidup adalah sebuah proses, artinya hidup ini nggak cuma diam di tempat. Hidup ini bukan cuma berdasarkan apa yang orang mau sama Tuhan. Kenapa? Karena kadang-kadang orang waktu dia berdoa sama Tuhan, waktu dia cari Tuhan, dia coba atur Tuhan. Tuhan saya begini, Tuhan saya mau ini, Tuhan saya butuh ini, Tuhan keluarga saya begini. Tanpa kita melihat bahwa dalam segala sesuatu, saudara, Tuhan sedang mau bekerja untuk kita, dan itu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Sehingga mari kita sama-sama belajar, saudara. Oke. Yang pertama, bagaimana kita bisa melihat proses kehidupan? Lihatlah proses itu sebagai hal baik yang Tuhan kerjakan. Itu yang pertama. Jadi waktu kita mengalami pergumulan, waktu saudara dan saya mengalami persoalan, waktu saudara dan saya mengalami tantangan, kita punya doa belum dijawab Tuhan, kita belum melihat apa hal baik yang Tuhan buat, saudara. Tapi yang pertama, perhatikan, lihatlah proses itu sebagai hal baik yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita. Katakan amin. Roma 8 ayat 28. Ini ayat firman Tuhan yang sudah sering kita dengar dan kita lihat. Sama-sama kita baca dalam hitungan yang ketiga. Tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wow. Saudara perhatikan kalimat ini luar biasa. Kita tahu sekarang. Jadi Bapak Ibu harus tahu sekarang bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus turut bekerja. Bekerja bagaimana? Dalam segala sesuatu. Artinya begini, bukan berarti Tuhan mau kita mengalami persoalan. Enggak, saudara. Bukan berarti Tuhan mau kita sakit. Bukan berarti Tuhan mau keluarga kita hancur. Bukan, saudara. Tapi waktu saudara sedang mengalami pergumulan, saudara sedang mengalami tantangan, saudara sedang mengalami pergumulan keluarga, perhatikan baik. Dalam keadaan seperti itu pun Tuhan ada di situ untuk buat sesuatu yang baik. Amin. Baru-baru ini saya lihat prosesnya anaknya Pak Gilbert, Geren Lumaindo. Siapa yang mau sangka, saudara? Saya nggak tahu apakah itu berita yang masih benar atau masih hoax. Ya, dia lagi mau undur dari jabatan pendetanya. Itu betul ya, Tante ya? Bayangkan, seorang anak pendeta Gilbert Lumaindo, saudara tahu pengurapannya seperti apa. Tapi dia mengalami proses mundur dari pendeta karena ada masalah keluarga yang harus dia kerjakan, dan itu harus pakai jalur hukum. Sehingga dia bilang dia tidak mau nanti ketika dia laksanakan ini, itu kemudian jadi batu sandungan karena status pendetanya. Dia tidak mau juga nanti organisasi gereja juga akan membawa terdampak, karena kemungkinan besar akan cerai dengan istrinya. Tapi saya percaya dalam keadaan apapun Tuhan ada buatnya. Amin. Tuhan akan menolongnya dalam proses yang sakit, saudara. Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang baik. Kita belum lihat. Yang kita lihat itu sakit. Yang kita lihat keluarga kita mungkin mau kacau. Yang kita lihat tidak sesuai dengan harapan. Tapi saya mau bilang, saudara, bahwa dalam keadaan seperti itu pun Dia ada di situ untuk mengangkat, memulihkan, membuat terobosan.
Ini yang Tuhan bilang. Tapi saudara jangan tutup dengan kalimat di situ. Perhatikan kalimat yang selanjutnya. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi saudara perhatikan selanjutnya. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil. Itu cuma berlaku bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, mengerti rencananya Tuhan, yang terpanggil dalam rencananya, saudara. Saudara melihat pergumulan itu, apakah ada rencana Tuhan dalam semuanya itu? Atau kita hanya berjalan dalam setiap kegiatan kita, kita mulai saling mempersalahkan, suami kasih salah DP istri kasih salah DP suami, pelayan kasih salah jemaat kasih salah pelayannya, semua buku kasih tak salah. Tapi waktu kita terpanggil berencana Tuhan, kita tahu ada yang salah. Kita tahu ada kelemahan. Oh, sebagai pelayan, DP kelemahan ada. Tapi mari kita sama-sama saling menguatkan, mendukung. Supaya apa? Kita melihat rencana Tuhan yang besar. Makanya saya bilang, saudara jangan berpikir hamba-hamba Tuhan semua kami sudah kuat. Kami juga sedang mengalami pergumulan. Kita juga perlu berdoa buat keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Karena kita juga dengar persoalan mereka. Jadi bukan cuma jemaat yang mau didoakan. Kami juga butuh topangan. Kenapa? Karena kami juga sedang bergumul dengan daging, saudara. Sama dengan Bapak Ibu. Makanya mari kita mau lihat bahwa apapun yang kita alami, satu hal yang saudara harus pegang, bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara, ingin mengubahkan jadi hal baik buat kita. Amin. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita melihat proses kehidupan? Kita mau lihat contohnya Yusuf. Bahwa proses buat saya yaitu bagaimana Tuhan mau mengubah saya, dan bukan hanya mengubah masalah saya. Katakan amin. Proses terjadi dalam hidup saya. Waktu saya tidak cocok dengan istri, waktu saya mulai baku marah dengan suami, waktu saya tidak cocok dengan anak-anak, waktu saya tidak cocok di lingkungan pekerjaan, waktu saya tidak mengalami kecocokan dengan sesama pelayan. Saudara duduk diam dan perhatikan bahwa sebenarnya Tuhan sedang mengubah kita lewat masalah itu. Amin. Kadang-kadang Tuhan berdoa, Tuhan terima penyakit, angkat juga. Tuhan, dia ini bikin sakit hati kita, Tuhan. Tuhan tolong, DP keluarga kayak bikin apa begitu? Tuhan, kenapa sampai doa lama belum dijawab? Tapi perhatikan baik, saudara, bahwa proses itu terjadi supaya melalui kejadian itu kita dibentuk oleh Tuhan semakin serupa dengan Tuhan. Kita diubahkan oleh Tuhan. Ada orang yang mengalami pergumulan, dia gak pernah berdoa. Tapi waktu ada pergumulan, Tuhan ubah dia supaya lewat pergumulan itu dia duduk di hadapan Tuhan, dia berlutut di hadapan Tuhan, dia angkat tangannya sama Tuhan, dan Tuhan ubah dia lewat proses kehidupan. Ada orang yang cuma tahu marah-marah, ada orang yang gak bisa sabar, tapi waktu ada anak-anak yang tidak sabar, kita diubahkan oleh Tuhan lewat karakternya yang tidak sabar. Itu proses. Mari kita lihat di Yusuf, saudara. Ini Yusuf agak panjang, tapi kita cepat saja. Siapakah Yusuf? Kita sudah sempat share, sehingga kita cepat saja bagian ini. Perhatikan baik, saudara. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, kayak adik Ivan ya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Saudara perhatikan, Yusuf itu lebih dikasihi daripada anaknya yang lain. Yang kedua, Yusuf diperlakukan spesial. Tadi Tante Solani sudah menyaksikan ya. Dari ketiga anak, adalah yang lebih daripada yang lain begitu. Kita juga kan begitu. Ada yang 4, 3, 2 DP anak. Kalau satu nggak usah dibahas lah ya, yang cuma satu. Tapi kalau 3 pasti ada yang lebih dominan di situ, saudara. Ada yang mungkin kita lebih sayang perhatikan kepada mereka. Kenapa? Karena dia spesial. Mungkin waktu dia lahir ada tanda khusus. Bukan cap di sini ya, bukan. Waktu dia lahir mungkin saudara benar-benar bergumul untuk kelahirannya, sehingga saudara perhatikan baik-baik. Nah, tapi kalau Yusuf, karena dia lahir di masa tua papanya, sehingga dia begitu menjadi yang disayangi. Jubah yang maha indah ini, saudara, itu jubah yang dibuat khusus spesial, berbeda dengan jubah-jubah dari anak-anak yang lain. Makanya saudara perhatikan, kalau kita baca selanjutnya, itu kakak-kakaknya iri hati. Nah, kita lihat selanjutnya, siapakah Yusuf? Seorang anak yang memiliki pewahyuan akan masa depannya. Nah, ini yang paling penting, saudara. Makanya anak-anak muda, hello, anak-anak muda katakan hello. Anak-anak remaja, hello. Oh,
Ini yang remaja-remaja semua mengaku mama-mama ini. Nah perhatikan, seorang anak yang memiliki pewahyuan akan masa depannya, itu Yusuf. Hari ini anak-anak remaja, anak-anak muda, perhatikan, apakah engkau punya pewahyuan tentang masa depanmu? Minggu lalu saya sudah sampaikan. Hari ini kau berdiri di depan sana, engkau lihat kau sebagai apa? Itu pewahyuan, saudara. Dan Yusuf alami itu. Perhatikan baik, saya baca. Ayat 6. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Saudara, ini pewahyuan. Saudara perhatikan kata mimpi. Anak-anak muda, siapa yang pernah mimpi di sini? Ichen pernah mimpi nggak Ichen? Jangan cuma mimpikan yang itu. Ih, pakai gembala tadi pagi. Kalau boleh jadul sata bangun. DP muka, DP lesung pipi, DP hidung PPC. Bukan itu mimpi yang didapat Yusuf, saudara. Tapi kata mimpi di sini lebih kepada pewahyuan akan masa depan. Nah, anak-anak muda, kamu dapat nggak pewahyuan itu? Kamu dapat gak apa yang Tuhan taruh di hatimu untuk ke depan engkau hidup? Kau harus tangkap ini. Kenapa? Karena ini akan menentukan proses hidupmu. Saudara perhatikan, waktu Yusuf dapat pewahyuan ini, apa yang dialami oleh Yusuf? Apakah gampang? Tidak. Sejak dia ceritakan ini, saudara lihat prosesnya. Apa yang saudaranya buat? Kasih masuk di mana? Sumur. Waktu dia dapat pewahyuan bukan berarti semua jalannya mulus. Adik-adikku, waktu kau punya rencana ke depan bukan berarti semuanya bagus. Bisa saja papa mamamu tidak sanggup untuk biayai kamu. Tapi saya mau bilang, Tuhan sedang bekerja untukmu. Tapi yang penting kamu dapat dulu visinya Tuhan. Waktu kau dapat visi, kau akan berjalan bersama dengan visi itu. Waktu kau dapat pewahyuan Tuhan tentang masa depanmu, setiap kali kau berdoa, kau akan berdoa buat masa depanmu. Bukan cuma berdoa, ih kenapa saya belum dijawab sampai WA? Nenek. Baru baca WA belum dibalas, besok galau. Coba aku tanyakan Willy, nggak lihat dia, macam dia belum balas sampai WA. Stop, anak-anak muda, stop yang begitu. Kenapa kau harus melihat ke depan apa visinya Tuhan? Dan waktu kau terima visi itu bukan gampang, saudara. Kenapa? Karena kau terpanggil. Ingat, kembali kepada ayat tadi. Kau terpanggil, dan waktu kau terpanggil, engkau sedang masuk dalam sebuah proses untuk mengubah engkau. Kita lihat selanjutnya apa yang dialami oleh Yusuf. Ia dijual kepada orang Ismail oleh saudaranya. Bayangkan, sakit. Ketiga, ia dijual ke Mesir kepada Potifar. Ini sebuah proses. Yusuf difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Dia dibilang dia memperkosa. Bayangkan, ini proses. Saudara, KFC, siapa yang suka makan KFC? Ini bukan KFC yang ayam geprek, Lesato, bukan. KFC, saudara. Si kolonel ini, standar apa begitu dia punya nama. Dia gagal untuk buat resep KFC sampai dijual 1009 kali. Saudara bayangkan, 1009 kali. Coba kita bayangkan dulu. Orang satu kali bawa masak gosong, terus saya bilang, besok saya bang bawa masak, enak. Baru taruh bumbu, DP garam satu lebe, besok mama saja bawa masak, enak. 1009 kali dia gagal bikin resep KFC, tapi dia tidak pernah menyerah. Dia terus jual jajanannya dari rumah ke rumah. Gagal, orang tidak suka, dia bikin lagi, dia coba, gagal sampai 1009 kali. Terakhir dia jual di salah satu rumah makan, saya lupa namanya.
dan kemudian disetujui, diterima resepnya. Dan sekarang KFC sudah ada sampai di Luwuk. Jadi saudara kalau pas ke Luwuk, coba-coba makan KFC. Tapi KFC-nya Luwuk beda lagi dengan KFC-nya di Jakarta. Beda lagi. Lebih bagaimana begitu? Di Luwuk kayak kemarin orang ada makan. Karena pikir, oh selama ada makan KFC mau makan. Basi. Talebe di presep. Yang dulu saya makan tidak begitu, kenapa ini soba asin? Tapi saudara 1009 kali. Tapi 1009 kali Tuhan tolong dia, katakan amin. Amin saudara. 1009 kali Tuhan angkat dia, sampai akhirnya Tuhan berkati dan Tuhan buat dia sukses. Di mana-mana ada KFC. Mulai setelah itu muncul di keturunan Lesato, ayam geprek. Itu dari mana? KFC duluan. Di rumah terus mulai berpikir, mama bikin itu ayam goreng di kremes-kremes, terus coba cari bumbu-bumbu. Turunan dari mana? KFC. Di Jakarta ada lagi CFC. Lama-lama SoFootball. Tapi saudara 1009 kali. Nah saudara perhatikan, Yusuf itu menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tapi jangan lihat jadinya, lihat proses kehidupannya. Katakan amin. Anak-anak muda jangan cuma bilang, ih saya pengen jadi tentara, ih saya ingin jadi polisi, saya ingin jadi guru. Gampang, tapi prosesnya kau lewati dulu. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang berhasil melewati proses. Pemimpin yang kuat, pemimpin yang bertahan adalah pemimpin yang berhasil melewati proses dalam hidupnya. Bukan cuma sekedar diangkat jadi pemimpin. Oh dia cocok jadi pemimpin. Oh DP papa pemimpin, DP anak pemimpin. Tapi proses. Nah selanjutnya saudara, yang kelima, Yusuf dilupakan oleh kepala juru minum. Singkat cerita, di dalam penjara ada kepala juru roti, kepala juru minum. Mereka sama-sama mimpi dan Yusuf terjemahkan mimpinya. Kepala juru roti meninggal digantung, kepala juru minum dikembalikan jabatannya kepadanya, dan Yusuf pesan, kalau kamu sudah dapat jabatanmu, ingat saya ya. Biar itu juga Pak Firaun bisa juga kenal saya lewat saya punya pertanyaan mimpi. Tapi saudara, waktu ini orang Sosimore, nah ini yang bahaya ini. Kita mau pilkada ini ya. Dia so janji, oke Yusuf, kalau saya dikembalikan sampai jabatan, saya ingat kok. Betul, dia dikembalikan jabatannya. Tapi Alkitab catat, dia dilupakan. Kadang caleg-caleg juga begitu ya. Kalau kamu pilih saya, gaji guru 2 juta saya kasih tambah. Boy, semua bulan Oktober ini. Kalau kamu pilih saya, pendeta-pendeta ke Israel. Kalau kamu pilih saya, pokoknya banyak lah. Ibu-ibu yang hamil, saya kasih doi. Woi, semua bikin hamil di PIC. Lumayan 600.000 biaya hamil setiap bulan. Maka mulai satu Indonesia, orang ketemu ibu-ibu semua sebegini. Lumayan 600.000. Wah, ini luar biasa janji-janji ya. Anak-anak sekolah dikasih makanan gratis. Di ujung-ujung mama-mama juga yang sibuk memasak. Makanan sehat. Bawa buah. Bilofet DP buah kesukaan, anggur, saya pusing. Papa Bilofet pergi sekolah bawa anggur. Saya baku cari dong satu banggai. Anggur di mana? Tadi kalau di Luwuk enak, ada kan? Di Senyum 5.000. Jadi di Senyum 5.000 ini saudara bisa masuk, kalau bisa senyum 5.000 kali. Sorry 5.000, silakan masuk. Baku liling cari anggur, dapat juga untungnya. Makanan sehat, orang tua yang pusing. Saya bilang sama Hana, ada namanya Cintami di SMP 1, cinta masakan mami. Saya bilang, Hana bawa onyok. Karena di rumah kita 1 minggu 3 kali kita bawa onyok. Cinta masakan mami. Hana disubayangkan, Tuhan,
Sampai teman makan nasi goreng saya onyok pagi-pagi. Tapi saudara perhatikan, ini yang dialami Yusuf. Dia dilupakan, tapi ini adalah sebuah proses hidup yang Tuhan sedang mau kerjakan. Kenapa? Karena Tuhan mau bentuk dia menjadi seorang pemimpin. Enggak ada pemimpin itu anak manja. Enggak ada pemimpin itu yang kemudian dispesialkan. Enggak ada pemimpin itu kemudian yang dia minta apa dia papa kasih. Tidak ada. Pemimpin harus melewati proses. Makanya perhatikan saudara, waktu Yusuf taat kepada proses, ini yang paling penting. Waktu Yusuf tetap fokus kepada visinya Tuhan. Dia tidak pernah komplain dengan Tuhan. Dia tidak pernah marah dengan Tuhan. Dia tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Sudah perhatikan, Alkitab selalu bilang Yusuf disertai Tuhan, dan Tuhan buat berhasil apa yang dikerjakan. Sudah lihat apa yang Tuhan kerjakan. Ia menjadi penguasa kedua atas Mesir. Ayatnya saudara di ayat 40 Kejadian. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yang berbeda hanya kursi kerajaan. Selebihnya otoritasnya sama dengan Firaun. Tapi saudara jangan lihat di sini. Saudara lihat prosesnya Yusuf, itu yang paling penting. Bahkan saya bilang anak-anak muda, kalau mamamu cuma suruh beli fixin kosong maraju, bagaimana kamu jadi pemimpin? Tanya yang guru-guru. Kadang-kadang Kepsekso bilang, PMM, belum kurikulum Sobat Arya, belum lagi kalau ada wali kelas. Kok nggak cuma disuruh beli fixin gaso? Tidak mau, baru pengen jadi tentara. Belum. Itu proses. Mama cuma suruh cuci piring. Bukan kita ke piring makan, itulah adesan. Tidak mau lewati proses. Proses itu menyakitkan, tapi proses akan membuatmu kuat di dalam Tuhan. Proses itu ada harga yang harus dibayar. Tapi untuk sesuatu yang lebih baik, engkau harus duduk nikmati proses itu. Kadang-kadang kau menangis, Tuhan. Tapi nanti selanjutnya ya, saya bahas sekalian. Nah, Allah mengangkat Yusuf. Perhatikan saudara. Setelah semua proses hidupnya, ini yang dikatakan Yusuf kepada saudaranya. Saudara perhatikan, orang yang mengerti proses, dia tidak akan mempersalahkan keadaan. Orang yang mengerti panggilan hidupnya harus melewati proses. Dia tidak akan mempersalahkan keluarganya, walaupun mungkin tanda kutip keluarganya bikin masalah buat dia. Orang yang mengerti proses, dia tidak akan mempersalahkan hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Karena hamba Tuhan juga punya kekurangan. Saudara lihat apa yang Yusuf katakan. Setelah semua prosesnya ini yang dikatakan Yusuf, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dia bilang apa lagi? Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ayat selanjutnya, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Bagaimana caranya Allah menyuruh mendahului? Lewat proses. Dia harus dibuang atau dilempar di sungai. Tapi itu adalah proses di mana Tuhan akan angkat dia. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kalau saudara masih sumut-sumut lewat proses, saudara akan tetap tinggal dalam proses itu. Kalau saudara saling mempersalahkan,
saudara akan tetap diproses sampai murni, sampai kita lolos. Itu proses. Yesus sudah lakukan sempurna, saudara. Ada satu tentara di gedung putih, di luar, dia lagi duduk menangis. Dia menangis. Tiba-tiba ada satu anak kecil, ya kira-kira kayak Grace inilah, kecil. Dia datang, dia hampiri, dia bilang, "Om, Pak, kenapa menangis?" Dia bilang, "Dek, saya ingin ketemu presiden, tapi susah sekali mau ketemu presiden, si Abraham Lincoln." Kemudian anak ini ajak dia, "Mari Jo, Pak, ikut saya." Mereka melewati penjagaan pertama, lolos. Mereka masuk di halaman gedung putih, banyak yang jaga, lolos. Mereka masuk di pintu gerbang, mau masuk ke dalam istana, dia gandeng, ada penjaga, tidak ditanya apa-apa, tidak diperiksa, lolos. Dan terakhir, dia ketuk pintu kerjanya Pak Presiden, tok tok tok. Tiba-tiba dia panggil begini, "Papa, ada yang mau ketemu dengan Papa." Ternyata anak kecil ini anaknya presiden. Saudara tahu apa yang Tuhan buat buat saudara dan saya? Kita nggak bisa menghadap tata hadirat Tuhan tanpa anak, yaitu Yesus Tuhan yang mati. Hari ini sudah terbuka jalan, saudara. Yesus sedang mau menggandeng tangan saudara untuk bawa saudara menikmati hadiratnya, untuk bawa saudara datang kepada Bapa berlutut tanpa ada yang menghalangi. Kenapa? Karena Kristus sudah lunasi di kayu salib. Semua tuntutan, semua hukuman, semua kutuk itu yang menghambat kita ketemu dengan Bapa. Yesus bilang, sudah selesai. Hari ini saudara, Yesus mau gandeng kita. Apa pergumulanmu? Apa proses hidupmu? Apa masalahmu? Hari ini ada Yesus yang bawa untuk menghadap Bapa dan berkata, silakan sampaikan. Tapi apakah kita siap melewati proses? Khususnya kaum Bapa, ini pesan saya, saudara. Kalau kita cek kembali ke perjanjian lama, siapa yang Tuhan kasih otoritas sebenarnya? Kaum laki-laki, Adam. Tapi pertanyaannya, siapa yang iblis serang? Oh, Hawa, karena dia makan buah. Bukan. Iblis menyerang Adam, tapi dia kerja lewat Hawa. Supaya apa? Otoritas ini runtuh. Supaya apa? Bapak-bapak tidak punya lagi kuasa. Maka ayo bapak-bapak bangkit. Saya selalu bilang, kalau bapak-bapak pergi ibadah, dia cuma bilang begini, "Ma, ibadah." Berangkat itu. Nah, ganti baju. Apalagi pada sebuka ikat pinggang, ganti baju. Oh, DP anak langsung begini. Tapi kalau cuma mama-mama yang ajak, "Pak, ibadah." Duluan mo. Dan saya menyusul. Balia di belakang teh muncul-muncul. Sampai orang pulang, DP papa tidak muncul. Maka penting bapak-bapak tangkap visinya Tuhan, bahwa otoritas sorga itu diberikan kepada saudara dan saya. Kenapa? Karena kita punya kuasa untuk menggerakkan rumah tangga kita. Tapi kalau bapak-bapak yang soloyo, pasti mama-mama juga kurang semangat. Betul atau tidak, ibu-ibu? Sakit hati semua. Tapi kalau bapak-bapak yang semangat, wah, DP mama lebih semangat lagi. Mungkin ada yang dibelikan baju baru, ada yang dibelikan celana baru, celana dalam baru. Kenapa? Karena DP suami so semangat. Tidak pernah pakai jas, Pak, pakai jas. Semangat. Ayo kaum bapak. Hari ini mungkin kita melewati proses, tapi percayalah, ada Yesus bersama dengan kita untuk mengangkat kita menikmati kebaikannya. Tuhan sangat mengasihi keluarga kita, saudara. Mungkin kita bisa salah, kita bisa gagal, kita bisa jatuh. Tapi saya suka dengan pujian tadi. Berkali-kali kita jatuh, Dia akan angkat kita
100 kali Tuhan, 100 kali kamu jatuh nak, 100 kali aku angkat. 200 kali Tuhan, 200 kali kamu jatuh, 200 kali aku angkat. 1009 kali, 1009 kali kamu jatuh, 1009 kali juga kasihku melimpah padamu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.